bahwa kalian kulluhum ajma'in bersih dari aspek apapun, sehingga kami yang juga penegak hukum tidak boleh protes kepada kalian atas nama kelembagaan, bahwa hakim orang bersih tidak boleh diganggu, yang disebut dengan contempt of court. Lalu kalau Anda tidak menghargai kami sebagai penegak hukum, bagaimana kami menghargai Anda sebagai penegak hukum? Apa hidup harus seperti itu? Agama manapun tidak pernah mengatur itu, bahwa hakim lebih mulia daripada yang bukan hakim. Allah, agama saya mengatakan kemuliaanmu tergantung pada ketakwaanmu. Jadi karena kita sama-sama penegak hukum ini banyak bermasalah. Kalian pikir saya takut di penjara? No. Saya wakafkan hidup saya untuk mati demi hukum dan Indonesia dan kebaikan. Saya jual ayam, saya jual koran, sejak SMP saya berhasil hari ini karena Allah, dan saya tidak takut melawan manusia karena Allah yang saya takuti, dan saya tidak takut dengan kalian siapapun kalau hukum kalian permain-mainkan. Saya Rasman Arif Nasution, orang kampung yang dihina-hina oleh si Hotman, yang direndah-rendahkan oleh si Hotman. Saya memang orang miskin Hotman. Kau boleh kau bilang kau kaya, tapi di mata saya kau bukan siapa-siapa. Kalau kau merasa kau hebat, kalau kau merasa kau benar, kau bicara di media, punya data, punya fakta, punya rekaman tentang perilaku saya, kenapa kau tidak meminta agar sidang itu terbuka untuk umum supaya kita buka-bukaan? Karena secara logika hukum, orang yang sehat, yang senantiasa, yang takut berhadapan dengan korban ketika diperiksa adalah terdakwa. Ini saya yang nantang terbuka, kok kau malah sepertinya tidak dukung untuk terbuka. Saya sebagai terdakwa minta ke yang majelis hakim untuk dibuka, tapi kok malah hakim mengatakan tertutup. Ada apa? Pertanyaannya, kenapa Anda tidak patuh pada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tidak netral di negara ini. Apa tidak belajar kalian dengan kasus Ronald Tanur? Apa tidak belajar kalian dengan kasus mantan ketua PN? Apa tidak belajar dengan kasus Zano? Terus apa yang boleh saya lakukan terhadap kalian? Kalau begini caranya, tangkap saya, penjarakan, bilang karena Anda melawan Hotman, manusia bersih, manusia kuat, maka tidak boleh dihukum, penjarakan Rasman. Tenang, selesai kasus ini. Jangan kalian kira saya student, doktor dan master di luar negeri. Saya tahu, dan saya Rasman hari ini, petarung negara ini, pejuang negara ini. Hukum harus tegak lurus, dan saya yakin bahwa konsep hidup jelas, berani melawan kezaliman. Jadi bukan main-main, bos. Kasus ini sejak tahun 2022 sudah dilaporkan. Kasus remeh-temeh, 34 bulan baru masuk persidangan. Di mana pengawas masing-masing? Di mana Kompolnas? Di mana Kabid Propam? Di mana Komisi Pengawasan Kejaksaan? Saya bertemu dengan jaksa petinggi 3 kali. Ada istri saya, ada saksi lain. Anda bilang tidak cukup unsur, tapi Anda dorong informasinya. Kau bicara, saya akan buka. Kalian pikir Rasman ini takut? No. Kalau ada Buya masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Al-Firdin dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Kalian belum tahu saya. Saya tidak main-main di kasus ini. Ini harga diri saya. Saya belajar hukum, diajarkan senior saya, Fiat Justitia Ruat Solo. Kata guru saya, kata dosen saya,
Kata instruktur saya ketika saya melakukan pendidikan advokat, Bang Otto Hasibuan, ada rekaman videonya, jangan takut jadi pengacara. Enak aja Hotman bilang, sahabat saya Bapak Otto Hasibuan, tolong supaya saudara Firdaus tidak bersidang. Urusan apa Wamenko di urusan saudara Firdaus? Salah apa dia? Jadi kami tidak pernah menyentuh hakim. Kalau kalian bawa solidaritas hakim di kasus ini, satu saja pertanyaan dari saya, buktikan hakim bersih seperti malaikat sehingga kami harus tunduk kepada kalian dan kami nurut dengan kemauan kalian. Tapi kalau kalian juga kotor, mari kita mengoreksi diri masing-masing. Kalau masuk penjara emang mati, tidak mati di penjara. Mati kata Tuhan, baru mati. Ini terima kasih saya yang besar Pak Ketua. TV One mengungkap ini luar biasa. iNews luar biasa. Metro TV luar biasa. CNN luar biasa. Kompas TV luar biasa. Media streaming dan YouTube, podcast online semua memberitakan. Ini adalah perlawanan para lawyer terhadap hakim yang menganggap dirinya paling hebat, tapi banyak koruptor dan disuap dan masuk penjara bahkan 1 triliun. Sayang kita para pengacara. Ikatan Dokter Indonesia kalau dipanggil anggotanya dia berdiri tegak untuk anggotanya. Ikatan Notaris Indonesia kalau dipanggil anggotanya berdiri tegak untuk anggotanya. Tapi kita para lawyer, sakit hatimu kepada Rasman. Kau tuangkan tanpa dasar pikiran yang sehat. Di mana solidaritas kau? Tidak ada Rasman, hukum akan seperti ini di pengadilan. Karena mereka berpegang yang diputuskan hakim itulah yang paling benar. Hakim memutuskan Ronald Tandur tidak bersalah, tapi ditangkap oleh kejaksaan. Apakah itu bukan sebuah perbuatan yang mencoreng marwah dari Mahkamah Agung? Jangan begitu. Jadi ini tidak main-main. Saya pernah ngomong kepada istri saya, Bu Ade dengan Bu En, saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di kampus saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya tinggalkan pada hukum bobrok, menghukum orang tidak bersalah, dipaksakan Bareskrim, kejaksaan sampai peradilan. Saya benar demi Allah ini. Saya bukan orang bersih. Maka bapak-bapak, kami sudah mengatur jadwal. Hari Senin kami akan ke Mahkamah Agung, lanjut ke KY, lanjut ke Badan Mahkamah Agung, lanjut ke DPR RI, lanjut ke Pengadilan Tinggi, lanjut ke Bareskrim, lanjut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya tidak perlu mengumpuli banyak orang. Terima kasih Bang Muara Karta. Beliau bilang saya dukung Adinda, senior banyak dukung saya. Apa Hotman punya kuasa karena dia bilang dia dekat dengan presiden, klien dia? Apa dengan postingan orang semua takut? Saya juga berjasa buat kepala negara. Cuma pada waktu itu Pak Prabowo masih kalah. Tapi kalau cerita jasa, kita semua berjasa bukan untuk diungkap, untuk kebaikan negara dan bangsa Indonesia. Jadi saya kira saya bukan di sini mau berpidato. Kalau besok saya ditangkap karena didesak, saya dan Firdaus ini melakukan contempt of court, atau ketua pengadilan atau hakim mengatakan Rasman tidak kooperatif, jaksa tangkap saya saja. Saya mau lihat rakyat Indonesia ini berani bersikap atau tidak. Anak saya, istri saya sudah selamat hidupnya. Bu Eli, Bu Ade sudah ada hidup dan masa depan mereka. Saya tidak perlu mencuri uang rakyat karena Allah kasih rezeki untuk saya. Jadi kalau saya mati pun hari ini, mereka selamat insya Allah di hadapan Allah SWT. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ini sikap saya. Kita akan ke DPR. Ini adalah aspirasi dari para lawyer.
supaya hakim melihat itu. Mohon teman-teman media semua mengikuti perkembangan ini. Silakan Pak Lecu. Ya, halo. Ya, saya mengulang ya sedikit ya, karena kan dari awal saya ditunjuk Bang Rasman sebagai ketua tim ya, daripada penasihat hukum yang tampil di persidangan Bang Rasman. Oke, terus terang saya bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi kemarin ya, memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnya atas tragedi yang terjadi kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Yang pertama, di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Oke, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, karena rekan-rekan wartawan juga kan sebenarnya sudah tahu bahwa yang pertama adalah tragedi injak meja setelah majelis skor sidang. Sebenarnya tragedi itu terjadi setelah sidang itu diskor dan majelis hakim sudah keluar. Dan itu terjadi kenapa? Itu kan spontan, karena Bang Firdaus melihat Bang Rasman itu ada yang mau mukul dan dipukul sebenarnya saya rasa oleh orang tidak dikenal yang mengaku orang pengadilan ya. Saya dipukul. Nah, ya kan? Jadi saya rasa yang mendesain ini orang pengadilan sendiri. Ya, ini perlu diperiksa ini orang pengadilan yang kemudian mendesain sehingga akhirnya Mas Oibo ini secara spontan naik ke meja untuk menyelamatkan Bang Rasman. Itu saya rasa nggak akan ada masalah itu ya. Yang selanjutnya, kenapa sidang ini ricuh? Dari awal penetapan ketua pengadilan terhadap sidang Bang Rasman ini adalah penetapan sidang terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Ini kan bukan pelecehan ya, kemudian bukan di bawah umur yang harus ditutup. Jadi pengadilan itu sendiri sudah menetapkan bahwa sidangnya itu terbuka untuk umum. Tetapi pada tanggal 6 kemarin datanglah korban bernama Hotman Paris. Tiba-tiba tanpa permohonan apapun bisa keluar penetapan majelis hakim yang menerangkan bahwa sidang tertutup untuk umum khusus pemeriksaan itu Hotman Paris. Jadi ada apa ini pengadilan seolah-olah mau menutup bobroknya seorang HPH ini kan, menurut saya. Ya kan, kita kan mau memfaktakan, kita ada alat bukti kita mau tunjukkan sama publik. Ini loh alat bukti kita. Ya kan? Dan di situ kami udah kantongin loh pengakuan-pengakuan dari Hotman Paris di dalam BAP dia. Kita udah peroleh kok dari jaksa penuntut umum. Kita berani. Ya kan? Tetapi kenapa pengadilan tidak berani? Ini saya minta ya, saya minta kepada Komisi Yudisial, periksa majelis tiga-tiganya, ya jangan tebang pilih. Di perkara dulu Verdi Sambo terbuka untuk umum, di perkara Vina terbuka untuk umum. Ini lucu loh, kok bisa? Di Jessica juga terbuka untuk umum. Ini lucu. Di perkara Bang Rasman cuma pencemaran bisa tertutup untuk umum pas Hotman Paris datang. Ada apa ini? Ini dugaan saya loh, ya. Kayaknya ketua majelisnya main-main, ya. Patut diduga sudah terima sesuatu. Yang patut diduga sudah terima sesuatu. Saya minta Komisi Yudisial periksa ketiga majelis ini. Periksa, jangan tebang pilih. Oke, yang dulu waktu Vina kalian periksa. Ini saya minta tolong diperiksa. Yang Ronald Tanur kalian periksa, ya kan? Ini saya minta tolong diperiksa. Tapi saya pernah mengutip bahasa ketua pengadilan bahwa jangan ada tragedi Surabaya terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah ini saya pertegas, berarti ketua pengadilannya bersih. Nah jadi jelas saya minta Komisi Yudisial periksa ketiga hakim tersebut yang menyidangkan perkara Bang Rasman dan Iklim Hakim, ya. Kemudian selanjutnya Bang Rasman ini ya, dari sejak pemeriksaan di kepolisian itu kooperatif. Di kepolisian kooperatif, di kejaksaan kooperatif, hingga di pengadilan kita nggak pernah nggak datang. Yang tidak datang itu Iklim Hakim. Itu aja nggak diambil tindakan kok, ya kan? Artinya tanpa izin, tanpa pemberitahuan yang jelas, ya kan? Tidak datang,
itu aja nggak diambil tindakan kok, ya kan? Jadi saya di sini ya, saya mau menyampaikan kepada teman-teman advokat seluruh Indonesia, kalau kalian tanganin perkara Bang Rasman ini, kalian akan sama kok. Jelas ada 2 penetapan. Yang lucunya penetapan pertama sidang terbuka untuk umum, yang kedua khusus Hotman Paris sidangnya tertutup untuk umum. Ya, kepada hakim-hakim seluruh Indonesia, jangan kalian itu hanya melihat satu sisi, ya kan, bahwa rekan kami saudara Wibowo injakkan kaki di meja. Jangan satu sisi. Kenapa? Gak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Jadi ini tragedi ini, saya berpendapat majelis terlalu arogansi. Dan ingat ya, majelis hakim itu dalam persidangan itu sebelum vonis itu hanya moderator, mengimbangi jalannya lalu lintas persidangan. Jadi bukan memaksakan suatu kehendak, bukan memaksakan kehendaknya dia kepada terdakwa atau para saksi. Gak bisa, dia itu hanya moderator, penyeimbang di dalam ruang sidang antara jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum. Ini tanpa ditanya kita keberatan atau tidak, langsung penetapan. Hari ini sidangnya tertutup untuk umum. Loh, kalau begitu ngapain kita undang wartawan datang kan? Kan justru ini yang mau diliput. Justru kan teman-teman wartawan mau tahu kan alat bukti kami apa kan? Alat bukti yang Bang Hotman apa? Justru kami terdakwa, kami nggak takut untuk di live. Kok hakimnya pula yang takut untuk di live? Benar gak? Ada apa kira-kira sama hakimnya? Dugaan saya loh ya, ya sudah terima sesuatu. Ya saya minta KY segera periksa hakim tersebut. Nah saya rasa saya cukup lah ya. Saya sudah tegas sekali ini. Ya saya jarang marah sih sebenarnya, tapi saya sudah tegas sekali. Ya cukup dari saya ke Bang Rasman. Baik. Terima kasih, silakan Bung Firdaus. Terima kasih Pak Dr. Ram, terima kasih Pak Dr. Sejumana, terima kasih Bunda Lida semuanya yang tidak bisa saya sebutkan. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Jadi hari ini adalah hari bersejarah, di mana secara tidak sengaja dan spontan saya tiba-tiba sudah ada di atas meja. Demi Allah, demi Rasulullah, wallahi, entah karena saya gelap mata, entah karena saya terlalu berlebihan ingin membela klien saya berdasarkan kuasa, sehingga saya tidak memperhatikan lagi bagaimana cara saya naik ke atas meja. Makanya saya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membuka CCTV, karena itu masih menjadi pertanyaan saya. Kenapa saya bisa jadi di atas meja? Demi Allah, demi Rasulullah, kafir saya itu. Saya akan menjadi orang kafirnya kalau saya bohong. Ya, walaupun basic saya di bela diri. Saya taekwondo, boxer, dan pencak silat. Tapi saya nggak tahu cara saya naik bagaimana. Karena itu posisi sempit. Di belakang meja, di belakang kursi, di sananya pengacara semua. Ini yang menjadi pertanyaan saya, mengagitasi pikiran saya. Ya. Yang kedua, Hotman Paris dalam melakukan dugaan pelecehan seksual terhadap Iklim Hakim. Saya tidak pernah biasa pakai inisial ya, ingat. Hotman, kau dengar? Saya pengacara tidak pakai inisial dari dulu. Ya, Hotman Paris dalam melakukan dugaan pelecehan seksual menakut-nakuti Iklim Hakim dengan pengakuan bahwa dia adalah orang yang sangat ditakuti di Indonesia, disegani. Karena Iklim Hakim ini orang yang lemah dan orang biasa. Akhirnya dia menyerahkan sawah sepetaknya kepada Hotman Paris dengan berbagai trik dan intrik. Lalu karena perjanjiannya tidak sesuai, sawah sepetaknya hanya dihargai 4,5 juta. Dari beberapa kali sawah sepetaknya digarap oleh Hotman Paris, makanya beliau Iklim Hakim datang ke Bang Rasman untuk meminta perlindungan hukum. Lantas entah bagaimana sepulangnya dari konvensi pers, ya, Iklim Hakim dengan Bang Rasman Nasution, lalu dia berubah dan membuat berita dan cerita
seakan mereka berpacaran yang romantis. Ini kezaliman yang luar biasa yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris dan Iklim Hakim. Hotman Paris, saya ini adalah ketua umum relawan militan Prabowo sejak 2014 dan 2019. Dan saya salah satu orang yang dicari oleh Polda Metro Jaya karena menurunkan massa dan membuat kericuan di depan Bawaslu. Kalau kau bicara masalah jasa kamu pada Pak Prabowo, saya juga punya jasa. 2 orang keluarga besar saya memimpin komisi 2 orang saudara saya memimpin Mahkamah Konstitusi dan menorehkan sejarah di bangsa Indonesia bahwa bagaimana penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi. Sampai saat ini keluarga saya masih ada yang menjadi hakim agung di Mahkamah Agung. Tapi saya tidak pernah bawa-bawa itu. Ya, karena saya mau semuanya ini berjalan dengan rule-nya sesuai dengan disiplin ilmu yang kita punya. Buat apa kita bawa-bawa Pak Prabowo untuk melecehkan seksual orang, untuk melecehkan seorang wanita? Banyak lagi laporan-laporan wanita lain atas perbuatan kau, Hotman Paris. Ya, ini yang mau kita bongkar, ini kebejatan kamu menakut-nakuti masyarakat sekarang kamu dekat dengan Pak Prabowo. Lalu kau perbuat dengan tindakan asusila terhadap seorang wanita. Ini yang mau kita buktikan di persidangan. Kau bawa-bawa nama dekat dengan Kapolda dan lain-lain. Ini yang mau kita bongkar. Kau dekat dengan Bang Otto Hasibuan. Ini yang mau kita bongkar. Kedekatan kau ini kau jadikan modus untuk melecehkan wanita secara seksual. Ini yang mau kita bongkar. Kami punya ibu, kami punya adik perempuan, kami punya kakak perempuan. Jangan sampai jadi korban kau, Hotman Paris. Makanya saya mau bongkar. Para hakim yang mulia, tolong dengar ini yang mulia. Saya tidak pernah melakukan tindakan seperti itu dalam persidangan. Dari mulai proses persidangan, saya sudah komplain dengan Ibu Sofiatun itu, hakim, karena dia kasar sekali, tidak menunjukkan dirinya sebagai hakim yang mulia dan mencederai persidangan, tidak imbang, tidak adil. Nah, karena tidak adil ini maka kami protes beberapa kali. Kami dianggap anak TK, padahal kami profesor, doktor dan magister hukum. Di mana keadilan bagi kami sebagai pembela kuasa daripada klien kami? Ini mau saya bongkar, Hotman. Ya, jangan kau bawa dikit-dikit Pak Prabowo, kau takut-takuti orang. Kau buat ini macamnya, kau ini bermain dengan tipu-tipu. Kau nggak bisa, Hotman. Kita buka siapa yang salah, siapa yang benar. Masalah saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Saya sudah bilang kafir saya kalau saya tahu. Karena saya udah panik lihat klien saya itu udah dicekek, dianiaya oleh jaksa dan orang yang pakai batik, 2 orang itu. Orang nggak jelas mungkin. Kalau memang dia pamdal, mana surat pamdalnya? Adakah SOP pamdal Mahkamah Agung untuk menganiaya klien saya? Kenapa menganiaya klien saya tidak izin kepada kami yang saat itu ada di depan mereka? Apapun tindakan kalian harusnya izin kepada kami sebagai kuasa hukum. Jangan semena-mena terhadap klien saya. Ya. Jadi saya rasa tindakan klien kami, Bang Rasman, itu hal yang wajar di setiap peradilan, di setiap persidangan. Jangan kaku sekali. Hotman ini ketahuan jarang sidang, seringnya piknik. Makanya dia ini kaget melihat orang seperti itu. Jadi persidangan itu biasa. Kalau ada penuntut dengan yang dituntut itu diskusi setelah sidang itu biasa. Dan ini juga ini wanti-wanti saya kepada penganiaya klien saya yang pakai batik ini, entah ini orang dari mana ya, mengaku karyawan Mahkamah Agung, mencederai persidangan ya, memprovokasi ya. Kalau klien kami tidak ada tindakan, jangan euforia. Kalian justru yang menganiaya klien kami ya, mengeroyok yang dimari dan pasal 170 KUHP ya. Jaksa juga sama, memperkusi saya dengan kalimat yang tidak pantas, menonjok meja saya. Ini juga akan saya laporkan ke komisi kejaksaan. Ya, kita juga akan melakukan tindakan, bos. Ya, dan Hotman, ingat ya, yang punya jasa kepada Pak Prabowo bukan kamu saja. Saya juga pernah ditembak ya, karena membela Pak Prabowo. Ingat Hotman ya.
Kita semua cinta Pak Prabowo, Hotman. Jangan bawa Pak Prabowo terus, kasihan beliau. Beliau udah sukses 100 hari ini, menunjukkan bahwa asatitanya Pak Prabowo udah sukses, kinerjanya sudah sukses. Jangan kau rusak gara-gara pelecehan seksual yang kau lakukan dengan menakut-nakuti orang, mengatasnamakan pejabat, ya. Dan saya itu aja, mungkin nanti saya tambahin. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut Bu Ida. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mencoba merunut perkara ini karena kebetulan saya sering ada di saat-saat momen. Sebenarnya perkara ini tidak pantas untuk dinaikkan P21. Di dalam BAP Hotman Paris itu tertuang apa-apa yang menjadi dasar gugatan itu sendiri. Nah, waktu konfrontir, Bentar, tolong didengar ya. Ini serius banget ya. Akan disampaikan Bu Ida ini. Serius banget. waktu konfrontir dihadiri oleh istri Bang Rasman dari Medan, ada Ikrimah Hakim, ada Pak Hotman, kemudian ada Pak Lecu, ada Kombes Elvis, dan saya. Saya sebenarnya udah duluan datang bersama Bang Rasman, tapi karena saya ke kamar mandi, saya datang, Pak Hotman sudah masuk, baru saya masuk. Tiba-tiba dibilang sama Pak Hotman Paris, maaf komandan, ini orang yang membilangkan saya biadab dan yang membilangkan saya seperti germo. Saya bilang, benar saya yang menyatakan Bapak adalah seperti germo. Tapi Pak Hotman Paris sudah mengklarifikasi bahwa saya lebih kaya dari germo seluruh Indonesia. Berarti proses hukumnya selesai. Kemudian langsung dia beralih kepada Bang Rasman. Siapa yang mau damai di sini? Bertengkarlah mereka. Tidak ada yang mau damai, kata Bang Rasman. Kemudian dia berdiri. Itu ada Kombes Elvis. Berdiri dia. Langsung dipegangnya, dirangkulnya itu si Ikrimah Hakim yang lagi ke dalam ruangan penyidikan itu pakai tank top, mimiknya separuh terbuka itu. Seharusnya kita di dalam penegakan hukum maupun apa pandailah menaruhkan diri di mana kita berkostum dengan baik dan benar. Saat itu dia langsung diciumnya pipi dan mulut Ikrimah Hakim di depan orang ramai, di depan Kombes itu. Hei, Hotman Rasman Arif, cemburu kau? Kami ini pacaran. Jika benar dan nyata mereka pacaran, itu sudah tidak ada hukum lagi, sudah tidak ada pidana di situ. Sekarang saya heran bagaimana pihak kepolisian dan Kombes Elvis itu membangun konstruksi hukum sehingga persoalan ini bisa dipedo-satukan. Padahal sudah diakui di depan Kombes. Adakah Kombes itu punya harga diri dan penyidik yang hadir di situ punya harga diri sehingga berani Hotman Paris mencium Ikrimah Hakim di muka umum? Itu kami ini umum dan saya perempuan. Kemudian langsung klarifikasi, dia datang di BAP di lantai berapa? 16. Kami yang kedua ya, ada Ikrimah Hakim datang bersama pengacaranya dan saya juga ada Ibu Ade. Saya sampaikan, Adinda tolong jujur. Ini harga diri kamu. Kamu adalah seorang perempuan yang pintar mengaji. Kamu anak pesantren. Kamu datang ke Jakarta ini pasti harapan orang tua kamu luar biasa. Saya selaku ibu, kamu kontrol perasaan kamu. Jangan publikasi yang kamu handalkan. Dia menangis. Ada penyidik di situ.
tolong kamu berkata jujur. Ada pengacaranya. Benarkan kamu menyatakan kamu menunjuk Rasman secara lisan dan tulisan sebagai kuasanya. Ini persoalannya perkara pidana loh. Nah, setelah tanda tangan kuasa, ada lagi pembuktian dari Komnas Perempuan. Kami jumpa sama ibu itu punya BAP, punya rekaman bahwa ketika datang ke ruangan Komnas Perempuan, Keperdayaan Perempuan, dia menyatakan bahwa saya dilecehkan, saya dicium, ditiduri, dijilat-jilat di mobil dan di apartemen Moy. Itu semua ada di BAP dari Hotman Paris, pengakuan Hotman Paris sendiri. Nah, bagaimana, sekali lagi saya bertanya, penyidik melakukan konstruksi hukum, mempelajari ini, apakah tidak gelar perkara atau dimodalin atau dinilai dengan miliaran sehingga lolos perkara ini? Ini perkara, sekali lagi, perkara remeh-temeh. Jadi kita pengacara bisa dikelabui seperti ini, apalagi orang biasa yang mencari keadilan. Saya miris dalam perkara ini. Saya mengikuti. Sekali lagi, saya menyampaikan di sini, Fiat Yudhisthira Ruat Kolum, biar langit runtuh, kebenaran, keadilan harus ditegakkan. Ini adalah modal dari seorang pengacara. Ada suatu etika yang luar biasa dilakukan oleh Bang Rasman. Saya udah larang, Bang, kenapa abang mau di BAP? Abang harus lapor dulu, harus ada kode dari etik, Bang, harus ada. Saya sampaikan ke penyidik, Pak, tolong minta, seperti ada di Riau, ada pengacara melempar persidangan, banyak di tempat lain. Jangan dibilang sekali ini se-Indonesia kamu nggak pernah beracara kali, Hotman Paris, karena kamu dapat uang enak gitu. Kami ini dari nol gitu, jadi kemana-mana seluruh Indonesia ini merangkak. Nah, di situ kita melihat ketika polisi ada penyidikan terhadap pelanggaran dari seorang pengacara, dia minta surat, dia datang ke Pradi sampai ke pusat minta surat, wajarkah orang ini di BAP? Jika diperiksa, jika tidak diizinkan, tidak bisa diperiksa. Tapi Bang Rasman dengan sukarela ingin perkara ini terang benderang, dia abaikan itu. Nah, dalam hal ini ada bercerita tentang moral. Saya lihat ya, saya pernah melaporkan bersama FBI tentang moral dan etika seorang Hotman Paris, di mana ada pornografi dan porno aksi. Itu banyak pembuktian dari senior-senior yang lain. Ya, nah di sini saya cuma menyampaikan, jika kau hapus Instagram kau dengan pornografi dan porno aksi, saya hentikan juga laporan saya. Ternyata dihapusnya. Saya diam sampai sekarang, bisa saya proses kok laporan saya. Tapi saya tidak mencari-cari kesalahan orang lain, karena kita tidak sempurna. Semua punya aib, semua punya permasalahan. Nah, tapi yang saya miriskan, dia selalu mempublikasi perempuan-perempuan giling cabai, antar dipegang di kolam renang, impit-impit. Kalian kalau ingin satu persatu lihat videonya, saya punya, tapi jangan direkam ya, saya punya. Begitu saya dapat pembuktian, ya,
Saya diberikan oleh orang, dia nonton BF bugil pakai bantal petak. Saya punya banyak yang harus saya bongkar jika kita mau mempermalukan orang. Tapi mempermalukan dan membuka aib orang lain sama memakan darah daging saudara kita sendiri, itu tidak saya lakukan. Nah, ini dia bilang di BAP, saya check in. Setelah saya pegang payudaranya keras, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Ini juga palsu. Apa namanya itu? Apakah itu fitnah dari pencemaran nama baik dari Pak Rasman? Tidak. Kita harus bangun konstruksi hukum. Jika itu yang benar, tidak ada fitnah, tidak ada hukum, ada undang-undangnya yang mengatur. Jadi sebenarnya Bang Rasman tidak terjebak oleh hukum, apalagi dia selalu berbicara dan berbuat atas nama seorang pengacara. Dia selalu memulai dengan bismillah dan saya ini seorang pengacara. Seharusnya ada poin. Kami ini juga namanya officium nobile, perbuatan yang mulia. Profesi kami perbuatan yang mulia. Dan dipanggil hakim dengan yang mulia. Jika perbuatan hakim sudah melanggar perasaan orang sehingga mempermalukan orang di depan umum, apakah pantas dipanggil yang mulia? Semua terjadi peristiwa tanggal 6 itu, pemicunya adalah hakim itu sendiri. Jadi spontanitas. Dan sekali lagi saya menyampaikan, yang disampaikan Hotman Paris tentang moral, siapa yang lebih bermoral? Disampaikan Hotman Paris tentang mesum, Bang Rasman adalah pengacara mesum, siapa yang selalu buat mesum? Dalam agama kami, dikatakan zina atau mesum tidak harus bersetubuh, mencium yang bukan muhrim, peluk-pelukan di kolam renang, itu adalah mesum dan berzina. Saya sudah pernah laporkan ini ke MUI, dan saya sudah pernah laporkan ini kepada pendeta-pendeta. Mereka support saya, tapi saya tidak mau melanjutkan laporan saya dengan FBI tentang perkara pornografi dan pornografi dilakukan oleh Paris. Saya bisa membuka aib dia, siapa dia sebenarnya, karena banyak orang yang memberikan dokumen kepada saya. Cuman saya tidak suka ikut campur dengan urusan orang lain. Sekarang semua yang diomongkannya dibalikan kepada klien saya tidak terima. Dia bilang, "Hei Pak Oto Hasibuan, saya ini pengurus Peradi." Dia sudah dipecat dari Peradi oleh Pak Oto Hasibuan. Atas apa? Menurut saya dia tidak bermoral dan pantas dia dipecat dari Peradi. Ini pendapat saya, hak saya dong. Nah, dia dipecat. Saya waktu itu menyampaikan kepada Pak Oto, "Pak, seperti apa ini?" "Tenang aja Bu Erni, saya juga berdiri ribut dengan Pak Oto itu diawalkan karena ketum saya direndahkan, karena Peradi direndahkan. Itu awal saya berseteru dengan Pak Hotman Paris. Saya membela Peradi karena saya merasa saya berada dimanapun di sini dengan penegakan hukum adalah karena Peradi. Nah, di sini moral apa yang disampaikan oleh Pak Hotman? Dia juga buat statement, "Hei Rasman, kau siapa? Memang kau punya backing, kau punya ini." Apa maksudnya? Ada statementnya di media. Dan dia bilang lagi apa? "Saya membawa bodyguard 20 orang semua jago tinju." Ada statement dia. Jago bela diri. Berarti apa? Dia menganggap peradilan itu bukan mulia. Kami
Kami hadir di peradilan itu pakai toga, harus dihormati. Hakim pakai toga, jaksa pakai toga, tidak ada yang preman di situ. Nggak perlu dilaporkan kepada polisi karena kami tidak melakukan tawuran, tidak demo di situ, hanya keberatan. Nah, di sini saya menguraikan beberapa cerita dari semua, mengklarifikasi agar ini terang benderang. Pak Firdaus Wibowo di samping saya saja tidak melihat dia naik ke meja. Tiba-tiba di video ada dia naik ke meja. Saya kaget, spontanitas saya langsung melompat ke belakang, saya kejar itu orang. Saya bilang, jangan ada arogan di sini, jangan jadikan ini peradilan sesat. Memang saya sampaikan seperti itu. Nah, di sini Pak Hotman Paris sekali lagi, jangan kau menutupi kesalahan kau sehingga kau membuat opini dengan hal yang lain. Firdaus menginjak-injak. Tolong ahli bahasa, apa yang dikatakan menginjak-injak? Dia punya moral, dia spontan. Begitu dia injak, dia mau melompat, dilarang oleh jaksa, turun, dia langsung turun. Persoalan rasa ini. Jadi di sini tidak ada. Jangan dibilang seluruh Indonesia dia melakukan seperti itu, langsung dicas. Pertama kali di Indonesia melempar hakim juga ada. Banyak kejadian yang lebih, karena dia adalah publik public figure, maka ini dipublikasi seolah-olah baru terjadi di Indonesia. Tidak. Nah, sekali lagi sini saya mempertegas bagaimana keterlibatan dari penyidikan dan penyelidikan sehingga perkara ini menjadi sebuah melalui persidangan. Ini dilalui oleh beberapa tahap. 3 tahun klien saya menderita, dihina, dicaci, dimaki, dibilang pengacara mesum, dibilang Rasman botak, Rasman busuk, Rasman pura-pura ninja. Itu sudah terlalu tertekan. Kemarin waktunya, mungkin ibarat per, dia sudah lepas dari kontrol, dia dalam keadaan stres. Kenapa? Tidak ada memberi kesempatan buat dia. Seolah-olah hakim otoriter, seolah-olah hakim saat itu memberi kepastian bahwa dia yang berkuasa. Kapan kita bela dirinya? Tentu kita panik. Orang dalam keadaan panik sama dengan orang yang terganggu pikirannya, itu dia lepas dari persoalan hukum, spontan. Jadi jangan dibilang dia melakukan kekerasan, dia hanya ingin merangkul. Dia udah lama ingin ketemu. Dia mau bilang, bicara kita daripada buka semua. Mau bicara ngopi di mana, sering ditawarkan. Betul kan Bang? Kepingin dia ketemu dengan Hotman Paris, karena Hotman Paris terlalu merasa hukum mungkin bisa dibelinya. Karena dia berkuasa, dia adalah membekapnya presiden. Saya yakin dan percaya Pak Prabowo tidak seperti itu. Kita juga pejuang, semua punya jasa di bangsa ini, tapi selalu diinikan, diekspos. Jadi saya minta kepada semua di bangsa ini, khusus buat pengacara, ayo telaah perkara ini. Jangan anggar jago seperti Farhan Abbas yang gak punya otak, Farhan Abbas yang bejat, suka ikut campur dalam urusan orang. Kau gak paham, kau gak ngerti, kau suruh tangkap semua pengacaranya, bajingan kau. Saya tantang kau Farhan Abbas. Aku tahu siapa kau dan keluarga kau, aku tahu. Jangan kurang ajar kau. Kau bilang tangkap, kau didatangi kau merasa kau pengacara top, didatangi kau oleh, kalau nggak salah saya itu Cumi, ya. Kau bilang tangkap semua pengacara. Kau pikir bicara moral? Siapa yang tidak bermoral? Kita buka-bukaan kapan perlu. Siapa yang bicara mendiskreditkan kami tim Rasman Arif,
tidak bermoral, saya buka tentang moral kalian. Kalau perlu buka-buka moral kita. Jadi jangan begitu. Jika tidak urusan kau, jangan kau ikut campur. Sedangkan istri sahabat kau aja kau embat. Mana moral kau? Jadi jangan seperti itu kau. Kami sudah menahan. Saya selaku keluarga dari Rasman menahan diri. Kami semua pengacara disuruh diam dan mendengarkan. Jangan lawan hakim, karena hakim adalah penentu kehidupan saya. Jangan lawan jaksa, kita nggak boleh bermusuhan dengan jaksa. Ini kehidupan saya, biar ini bisa terang benderang. Nah, kenapa ini kok bisa seperti ini? Setelah disumpah Hotman Paris, kami menunggu Hotman Paris itu 1 jam ya, di ruangan standby. Setelah itu masuk hakim, baru nongol Hotman Paris. Indikasi otak ini berpikir, apakah mereka melakukan deal dulu baru masuk ruangan? Boleh dong, karena sudah terjadi seperti ini. Kecurigaan itu ada, kami manusia biasa. Ya, karena apa? Hotman Paris selalu melakukan ini, dan statementnya, hey Rasman, kau emang punya ini, kau punya backing, berarti dia sudah di backing dengan perkara Rasman, dan dia sudah menyiram dengan uangnya, karena dia sendiri yang ungkap di media bang. Nah, itu harus dikutip. Hati-hati kau Hotman Paris, jangan buat lubang sendiri. Sekali lagi, jangan kau merasa karena kau pelapor atau kau yang menggugat, yang tergugat itu 100% bersalah. Jangan. Bisa-bisa kau, kita lihatkan kesalahanmu, bisa-bisa berbalik. Kita belum memproses laporan kita terhadap kamu karena fokus terhadap ini. Ini bisa dilapor balik loh. Nah, untuk itu apa yang dikatakan di BAP Hotman Paris itu sudah jelas dan nyata. Kami mendapatkan BAP itu, saksinya juga ada, sepakat dengan BAP yang ada. Kami melihat BAP itu bahwa Hotman Paris mengakui perbuatan zina, walaupun dibayar itu berzina namanya, karena bukan istri yang sah dalam Islam ya. Tapi dalam agama apapun dia sudah berzina dengan Iklim Hakim. Pengakuan Iklim Hakim, pengakuan dia pernah ditiduri, pernah dijilat-jilat, ada semua dapat kami buktikan. Pernah dimimik-mimik, enak ya punya abangnya kemarin, ada semua. Jadi kalau fakta integritas itu terbuka, tidak ada hukum yang mengikat untuk Bang Rasman. Itu undang-undang yang menyatakan. Nah, jika BAP, jika semua tulisan tidak diabaikan, tidak diindahkan, berarti hukum ini seperti apa? Apakah hukum ini pesanan? Apakah hukum ini untuk orang-orang tertentu? Karena saya tahu perkara dengan Anders Tumorang itu pernah terjadi indikasi dia juga siram hakim. Indikasi ya, coba diriwayatkan kembali. Jadi jangan kau merasa uang adalah segalanya. Jangan kau merasa hebat. Di atas langit ada langit, dan kebenaran pasti akan terlihat dengan bagaimana jalannya yang akan diberikan Tuhan. Oleh itu, karena itu kami minta hati-hati kau Hotman Paris, kau buat lubang kau sendiri. Aku siap menantang secara apapun, karena aku punya pembuktian. Sebelum moral kau terbuka, kau tidak ada muka di muka anak-anak dan istri kau. Saya selaku perempuan di sini menghimbau agar kau hentikan gerakan busukmu, bisa untuk berdamai, mencari jalan terbaik dalam perkara ini. Walaupun sudah sidang, walaupun kita sudah berjalan dalam sidang, bisa restorasi justice bisa, perdamaian bisa, mediasi bisa, semua bisa. Jika kita memang sama-sama tabayun, saling bermaafan, nggak ada yang hebat. Dan ini juga contoh bagi seluruh pengacara, jangan saling tuding-tuding.
kau tidak berada pada dirimu sendiri, tidak menghadiri. Kalian yang bicara tentang moral, berarti kalian yang tidak bermoral dan bejat. Saya khusus buat Farhan Abbas sekali lagi tantang tentang moral. Jangan kau coba-coba ya. Saya bisa juga membuka aib kau dan mempenjarakan kau. Ya, Farhan Abbas. Kemarin kau bilang kenapa saya marah-marah sama kau, karena kamu terima kasih saya sudah mendamaikan kau dengan Bang Rasman, tapi kok marah-marah lagi karena kau masalah uang UMKM. Nah itu ingat ya, Farhan, di sini saya membuka semua. Kalau amburadul, kalau lompat-lompat, saya mohon maaf. Karena ini banyak yang tertutup dalam hati saya yang harus saya ungkapkan. Mungkin itu dari sini saya juga meminta pertanggungjawaban Pak Elvis ya, sebagai polisi yang punya pangkat ya. Kenapa ini sampai lepas, dan juga kepada jaksa jika bisa mendalilkan, dia harus dapat membuktikan. Kami akan membuktikan secara persoalan ini terang-benderang. Jangan takut Pak Orman, jika kau yang benar, kami mengakui dengan hormat, kami siap untuk kalah. Tapi jika kami yang benar, kau harus siap untuk kalah. Mari kita berjuang. Dan ini adalah yang kau giring di publik, harus dipublikasi, tidak boleh tertutup untuk umum. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatuh karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tidak bermaksud berpanjang lebar mengajari kalian, tidak. Begini teman-teman, Hotman Paris memposting saya lagi ribut dengan ketua majelis. Itu kejadiannya. Jadi ada dua termen ya, ada dua termen. Dan jangan salah. Termen pertama, kami duduk, kemudian menunggu Hotman, kemudian Iklim Hakim sengaja masuk dari samping, gitu ya, Bu Ade, Bu Eli ya. Ini sudah nampak istimewa. Sementara kami dari depan. Kemudian saya nunggu Hotman karena saya mau ngomong itu tadi. Siap ya, kebukaan kita. Kalau dengan kasus ini kita perang ini, itu doang. Tapi itu pun disetting kelihatannya sehingga dia tidak berani masuk, dan harus hakim duluan datang baru dia masuk. Ini fakta. Nah, kemudian sampai di muka persidangan saya dihadirkan, Iklim Hakim dihadirkan. Setelah itu majelis memerintahkan terdakwa duduk di samping kuasa hukum masing-masing. Ya, tolong dicermati ya. Ini penting. Ini penting. Nah, ketika majelis membuka sidang itu, di mana-mana setahu saya sidang apapun termasuk pengadilan agama, orang mau bercerai saja, hakim itu selalu tanya bagaimana pendapat dari kuasa hukum tergugat atau termohon atau terdakwa, bagaimana pendapat dari jaksa atau pihak penggugat atau tergugat. Itu normal. Tapi di kasus ini, terutama Hotman kemarin, itu tidak ada pertanyaan. Ini yang mohon Pak DPR RI Bu Habibur Rahman, ini teman saya. Tapi di kasus ini agak kurang bersuara dia. Nggak tahu saya kenapa adik saya ini begini. Padahal dulu kami sama-sama. Kemudian, tak ada. Nelson Mandela, pejuang apartheid di Afrika Selatan, 25 tahun di penjara untuk memperjuangkan haknya, dia tidak takut. Anwar Ibrahim 24 tahun di penjara, saya kuliah di sana, saya datang ke rumah dia tidak takut. Jadi ini bukan masalah takut dan tidak takut.
Ketika itu hakim langsung mengetok palu, majelis telah sepakat sidang tertutup untuk umum. Disitulah kita bingung. Coba saudara saksikan. Ini kenapa tadi pilih? Belum bang. Ya, ya, lanjut ya. Ini coba kalian perhatikan video di Instagram saya. Saya itu bicara pertama kali duduk di meja, ya Pak ya. Saya sampaikan yang mulia, saya minta sidang ini terbuka dan live. Karena apa yang dibicarakan ini sudah banyak disampaikan Hotman. Selama ini yang berbicara itu Hotman terus. Kami tidak mau karena kami tunggu di persidangan, kan begitu. Itu tidak dikabulkan. Kemudian mengancam, saudara harus patuh. Kalau tidak saya perintah jaksa proses. Kalau saudara tidak sidang, saya proses 2 minggu. Kita ini dibawa ancaman atau apa ini? Kalau kau berkuasa absolut, udah gak suka tangkap, masukkan semua orang ke penjara. Yang begini KAY harus turun, Badan Pengawas Mahkamah Agung harus turun, Ketua Mahkamah Agung yang sekarang Pak Lecu, Bu Ida, Adinda, Firdaus, Dolin dengan Agus memberi contoh bahwa hidup sangat sederhana dan tidak bisa main-main. Ini serius. Lalu setelah itu kita mulai melihat ada yang tidak baik. Saya bicara tidak didengar, saya berdiri, tangan saya begini. Mohon. Saya tahu ada. Mohon yang mulia, mohon yang mulia, mohon yang mulia. Tidak ada. Mohon, nampaknya agak tegang. Dia ketok palu, skor. Itulah saat skor, saya datangi Hotman. Saya nggak mukul Hotman kalau saya dikejar. Saya dianiaya, harus diperiksa itu, kata Pak Lecu. Benar itu. Spontanlah beliau ini sebagai taekwondo. Nah, clear di situ. Coba perhatikan, kalian ada di sana, kami duduk lagi. Jaksa dengan kami udah bagus. Jaksa di sana duduk, kami duduk, iklim hakim dipanggil. Duduk lagi. Kita sudah sampaikan ketika break itu atau skor itu bahwa kita minta hakim diganti. Yang kedua, minta live. Yang ketiga, minta terbuka untuk umum. Kami berpikir begitu. Karena kalau hakim kita lihat tidak netral, kita boleh mengajukan. Diterima atau tidak urusan ketua pengadilan. Tapi kalau fakta kuat, ya didengar dong. 1 jam kita skor itu. Kami duduk malah lebih 1 jam lebih. Tiba-tiba dia datang, ada seorang katanya humas, ngatur, bukan malah menenangkan tapi ngatur. Setelah itu kami suruh duduk lagi, kita sudah aman, baik-baik semua. Masuklah majelis. Duduk. Dia bilang, skor saya buka. Hakim berketetapan sidang tetap tertutup. Kira-kira masuk, kalau kalian di posisi kami, apa kami dianggap itu? Kami disuruh tenang, terus dia masuk dengan kemauan dia. Dia tidak sensitif dengan persoalan ini, maka kami duga keras dia sudah atau diduga menerima sesuatu. Itu yang disampaikan Pak Lecu. Nah, saat itu mulai teman-teman tidak sepakat. Saya datang ke depan, megang ini meja, minta supaya diganti hakimnya. Saya bilang Anda diganti, kami tidak mau. Hakim juga bukan semua bersih, banyak yang koruptor. Oleh si Hotman Paris, ini yang ditampilkan koruptornya. Padahal tidak semua hakim bersih. Itu boleh, rekamannya ada saksi, benar tidak? Ada. Nah, jadi ada apa dengan kalian? Nah, itu poin berikutnya yang sampaikan Bu Ida. Ya kan? Benar. Harusnya kemarin sudah pemeriksaan saksi korban. Dari BAP-nya itu
Dia sudah mengatakan karena tidak diberi ruang, ya dibuka Bu Ida. Ya Bu Ida, ya? Tidak diberi ruang, dibuka Bung Firdaus. Emang kami ini takut apa? Mana lah kita takut? Semua warga negara kesamaan mata hukum, kedudukannya sama, bro. Ya. Jadi dalam BAP Hotman itu disampaikan Bu Ida tadi bahwa apa yang disampaikan Kim kepada saya, Iklim Hakim, bahwa dia dibawa ke Mall Kelapa Gading, sampai di sana dia dipaksa. Di situ di keterangannya bahwa Hotman mengakui mereka check in di apartemen Moy. Betul ya? Betul. Kalimatnya di situ tegas terkait dengan yang disampaikan Bu Ida, yaitu mengatakan bahwa saya kecewa kenapa buah dadanya keras. Kurang perhatian apa itu? Kurang bukti apa itu? Pengakuan dia loh. BAP Hotman merujuk pada MOU kesepakatan Kejaksaan Agung, Kapolri, Kominfo, bahwa kalau perbuatan itu benar adanya dilakukan oleh pelaku dan ada yang melaporkan, artinya tidak ada perbuatan pidana di situ. Kenapa kasus ini lanjut? Itu baru poin yang disampaikan Bu Ida. Masih ada poin lain dalam mobil. Masih ada lagi dengan video. Bagaimana dengan handuk yang dilempar? Bagaimana dengan uang yang dilempar? Bagaimana di klub? Bagaimana foto? Bagaimana jilatan? Mimik-mimikan. Apa ini? Ini yang perlu masyarakat tahu, bahwa kelakuan dia di kolam renang diimplementasikannya kepada perempuan, yang perempuan itu sekarang mengkhianati saya. Bayangkan, mereka dapat enaknya, mereka tidur bareng, saya yang dibawa ke perkara ini. Di mana penegakan hukum? Itu yang saya komplain, bro. Kalau saya tidur di Iklim Hakim gak apa-apa. Jadi ini semua mau kita ungkap. BAP itu BAP. Kalau kita dalam proses persidangan, saya bela klien, udah masuk persidangan, selalu kita berdebat di TV, selalu dibilang BAP-nya begini, BAP-nya begini. Boleh dibuka Bu Ida, nggak ada pelanggaran Bu Ida di situ. Apa kami harus buka ke publik ini semua? Kalau kalian tidak menampung, kami akan ungkap ini semua, supaya tahu istrinya, supaya tahu anaknya, supaya tahu istrinya, supaya tahu rakyat Indonesia, supaya tahu Bapak Presiden, supaya tahu Mahkamah Agung. Apa ini harus dilindungi? Ucap. Jangan. Kau pikir ada orang yang takut di penjara dan mati? Syahid saya membela ini, karena saya dikhianati. Iklim Hakim, duit tidak punya saya bantu, baju tidak ada saya beli, tidak ada duit saya kasih. Bilang susah, istri saya kasih makan enak-enak. Tuh ada Bu Ade, Bu Edi juga ketemu dia. Setelah dengan saya, dia dapat pacar ulang tahun. Pengakuan Faris Donggowi ke saya. Faris Donggowi, mantan kuasa hukum dia, pengganti saya, mengakui diperiksa di Polda bahwa benar kuasa itu dicabut dari saya dan ada surat kuasa. Tapi ini tidak bergerak di Barreskrim. Saya malu sebenarnya bantu Polri hari ini, malu saya. Tapi saya tetap tegak lurus karena saya yakin Pak Kapolri, Pak Irwasum, Kabar Eskrim, kalian bisa benahi Polri untuk presisi. Kalian belum tahu, Rasman. Orang miskin saya hina dan dina. Hari ini Allah memuliakan saya. Di mana kalian temukan ada seorang lawyer selalu berpidato menyampaikan di mobil, hati-hati, jangan pilih pengacara. Itu orang jahat, itu orang susah, minta-minta uang, menghabiskan rezeki orang. Kotor sekali dia. Saya nggak pernah ganggu kau, mau kau pakai Lamborghini 1000 pun tidak masalah. Bagi saya kekayaan bukan di Lamborghini, bos. Jadi ini tolong, tidak usah pakai ada solidaritas hakim.
Kita para lawyer bersatu kalian. Kalau saya koruptor, kalau saya bunuh orang, kalau saya pelecehan orang, tidak perlu ada satu pengacara bantu saya. Seluruhnya pengacara sini wallahi tidak saya bayar 1 rupiah pun. Saya hanya bantu makan siang, benar nggak? Jadi ini bukan permainan. Ini saya tahu sudah diatensi. Mahkamah Agung sudah menjawab. Kami akan datang ke sana. Pak Ketua Mahkamah Agung, Bawas, KY, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Jakarta Utara, ketua-ketuanya ini, kami siap dan kami akan datang mengantarkan surat agar kami sampaikan keluhan kami, dan bila perlu panggil ketiga anggota majelis dan ketua Panitra untuk buka-bukaan apa yang terjadi di persidangan. Itu baru fair. Nah, kemudian dihebohkan sekarang content of court. Saya bacakan content of court. Orang bingung apa di content of court. Yang dimaksud dengan content of court adalah, dengar nih, setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan garis miring atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan, lembaga peradilan. Maksudnya apa itu? Jadi kalau saya mengkritik pelaku, saya mengkritik oknum hakim tidak benar, saya tidak melakukan contempt of court. Apalagi saudara Firdaus naik ke atas meja karena spontanitas melihat saya didorong dan memang didorong. Iya. Jadi apa cerita ini? Kemudian banyak yang mendesak, laporkan, termasuk Farhad. Kalau tidak puas kau dengan saya, tanya kalian ke Farhad, apa salah saya kepada dia? Saya nggak pernah makan uang dia 1 rupiah. Saya nggak pernah bermasalah dengan dia. Tapi kok dia ganggu saya? Heran saya dengan orang ini. Dia bilang saya kura-kura ninja. Saya hanya bilang dia berbendo. Memang dia pakai bendo. Kalau dia bilang saya kura-kura ninja, apa saya kura-kura ninja? Kura-kura ninja bisa ngomong seperti ini. Kura-kura ninja itu dia tidak ada rumah, istri saya ada. Dia nggak ada istri, makanya dia jangan bawa istri. Loh, saya bawa istri saya, kenapa? Ini orang sinting atau apa? Jangan kalian wawancarai dia. Jadi kita bersatu lah, ya. Kemudian contempt of court berarti melanggar, menghina, dan memandang rendah. Tidak ada yang kita hina. Kami menyampaikan ganti majelis, ganti ketua, karena kami sudah tidak percaya, karena keadaan hakim tidak netral. Kami meminta agar diganti karena kami curiga, karena hakim pun banyak yang koruptor, banyak yang desuan. Kok menghina? Kan fakta, ada masalah hakim. Jadi jangan gitu. Kemudian dibilang laporkan biar diproses, nanti ditangkap. Ini dalam draft RU pasal 217 ada juga yang terbaru. Dengar ini, peradilan of contempt of court adalah pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah. Ya kalau ini kami masuk aja semua pengacara ini semua. Kita memang tipis solidaritas, bro. Wahai kalian-kalian ketua organisasi advokat, bercerminlah kita. Polisi solid, hakim solid, jaksa solid, KPK solid, polisi apa lagi? Notaris solid, dokter solid, bidan solid, ikatan dokter anak pun solid. Kok wartawan solid, kok pengacara saling hujat. Saya nggak tahu Rudi Kabunang apa bencinya pada saya. Udah jadi DPR. Setahu saya cuma sekali saya debat dengan Rudi Kabunang. Dia pengacara dari saudari Angel Elga. Saya pengacara dari ya tolong diproses. Ya ini saya sudah, ini
sudah pesan nasi buat kalian. Yang membuat talk show dalam 1-2 hari ke depan. Ini ruang buat kita membuka. Kalian ingat ya, begitu Ferdi Sambo ribut kasusnya, didesain itu bukan dia, tapi seolah-olah ada tembak-menembak Joshua, terungkap baru ketahuan. Selama ini orang menganggap hakim itu begini, tahu-tahu kelihatan. Jadi kita itu belajar dari pengalaman, masa nggak boleh curiga? Oke. Nah, jadi ancaman hukuman ini hanya 1 tahun. Kalau di RUU terbaru itu sebelumnya 1,8. Yang disebut dengan konten berarti melanggar, menghina, memandang rendah. Mana berani kita bilang rendah sama majelis? Anda, kau tidak diganti. Itu saya pegang meja, saya pukul begini supaya didengar. Karena udah 1 jam lebih, ternyata putusannya sama. Saya tidak ada merusak. Sekarang saya kasih kalian contoh. Kan Hotman bilang tragedi terburuk di dalam dunia peradilan. Bahkan ngomong lagi di Nikita Mirzani, Rasman itu begini-begini. Pelakunya dia. Nih, kita nggak pernah memelihara kemunafikan dalam diri kita. Lihat ya, kemarin kami dianggap kita harus tunduk kepada hakim. Kalau bukan karena kecewa, kita tidak mungkin melakukan itu. Nih, saya dengarin ya. Nih, lihat. Sebuah video yang diunggah di akun Instagram memperlihatkan aktivis anti masker Banyuwangi dan Yunus Wahyudi kembali berulang. Dalam sidang vonis kasus pidana yang menimpanya, Yunus menyerang majelis hakim. Penyerangan itu dilakukan setelah Ketua Majelis Hakim Amozar Baru membacakan vonis aktivis anti masker itu 3 tahun penjara atas kasus kekarantinaan kesehatan dan UID. Setelah pembacaan putusan vonis persidangan, Yunus tiba-tiba saja berjalan dan kemudian melompat ke meja untuk memukul Ketua Majelis Hakim. Sambil berteriak, Yunus mencoba memukul Ketua Majelis Hakim yang baru saja membacakan vonis. "Woi!" teriak Yunus sambil loncat ke meja majelis hakim. Hal itu membuat beberapa Sudah lihat kan? sidang mereaksinya. Loncat. Nih. Cus. Polisi yang bersiaga. Lompat dia. mengamankan Yunus. Lalu Yunus Nah. dikawal ketat polisi Nih, dan pengadilan teman-teman, nih. saat keluar sidang. Yang Nih. Nikita Mirzani melempar. Udah, tunggu ya, udah jelas ya. Ini apa namanya ini? Ini bukti kekecewaan terhadap majelis. Saya ada lompat apa? Ini aja gak dihukum dia contempt of court. Apa negara ini? Yang kedua, Nikita Mirzani, si banyak bacot ini. Itu saya dengar itu sudah naik sidik ya. Selesai kau sama Dr. Oki. Kau lihat aja. Untuk saya sudah dapat SP2AP, laporan saya. Itu dokter yang memvisum sudah dipanggil, NM juga sudah dipanggil. Kalian tongkrongin, nanti kita cerita. Nah ini tentang Nikita Mirzani. Bentar ya, biar jangan ini, biar jangan. Miris, Nikita tidak bisa menahan emosi saat persidangan. Aksi tak terpuji ditujukan Nikita Mirzani pada persidangan pencemaran nama baik yang digelar di Pengadilan Negeri Serang, Banten, Senin kemarin. Saat majelis hakim yang dipimpin Dedi Ali Saputra menutup sidang, tiba-tiba Nikita menunjukkan reaksi emosional. Dia bangkit dari kursi terdakwa, lalu mendorong mikrofon yang ada di depannya hingga terbental dan melempar berkas ke arah meja jaksa penuntut umum.
Tuh, lihat tuh. Lihat tuh. Tuh, lihat tuh. Tuh, lihat tuh. Kurang apa ini? Nah, Dengar statement dia. Meski ada petugas dalam ruang sidang, namun tidak ada satupun yang berusaha mencegah aksi tidak terpuji dan tidak menghormati persidangan yang dilakukan di Nikita Mirzani. Kondisi seperti itu bisa tidak terjadi. jadi di sini malah medianya mengatakan bahwa tidak ada yang mengamankan Nikita Mirzani. Jelas dia lempar mic, itu jelas pengrusakan. Dia lempar berkas, jelas penghinaan. Dia robek bekas itu. Dia robek. Tidak ada yang mengamankan. Loh kok saya megang bau si Hotman? Terus dibilangnya bau saya banyak, tangan saya banyak virus. Hotman, aduh, kau udah pasang 3 ring, saya belum, insya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sadar kau, saya akan buka potret. Mungkin dia terlalu berat menghadapi saya dari segi strategi, knowledge, mindset, brain. Karena saya memang orang bawah, bos. Masa urusan Pak Prabowo datang meresmikan hotel 20 tahun yang lalu diposting di Instagram. Klien saya yakin dengan ini Pak Prabowo pasti akan menegur dia. Jadi ini potret. Adakah 2 orang ini mendapat sanksi contempt of court? Tidak. Malah Nikita Mirzani dibebaskan gara-gara Dito Mahendra tidak datang, bukan karena dia bebas tidak bersalah. Kenapa ini tidak diproses? Kenapa nggak ribut Ikatan Sarjana Hukum Indonesia atau Ikatan Hakim? Janganlah tidak berlaku adil. Itu saja dari saya. Silakan. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, sedikit. Terima kasih. Silakan. Tambahkan ini pesan doang, pesan. Hotman, Ikatan Hakim, bangsa ini dengar. Sudah banyak tokoh-tokoh internasional dan nasional yang hancur gara-gara saus petak. Jangan sampai negara kita hancur gara-gara urusan saus petak yang remeh-temeh. Yes. Mari luruskan bersama-sama, karena saus petak ini enak-enak, ngeri-ngeri sedap, tapi mengerikan juga nantinya. Jadi kita harus sadar sebelum terlambat. Hotman, kau tobat, karena urusan saus petak ini kau udah bawa ke ranah yang tinggi sampai negara pada ribut. Pejabat-pejabat negara ribut. Urusan saus petak. Ini urusan saus petak yang sebenarnya bisa diselesaikan di warung kopi. Nggak mesti harus diselesaikan di Mabes Polri sebenarnya. Urusan saus petak. Urusan saus petak Mabes Polri turun dengan bintangnya. Gawat nggak ini? Ya. Urusan saus petak hakim sampai bisa berat sebelah. Ingat, bangsa Indonesia sudah banyak ya yang menjadi referensi. Sudah banyak yang menjadi referensi di bangsa ini dan di dunia internasional bahwa kesaktian sawah petak tiada duanya. Itu aja pesan saya. Terima kasih banyak. Jadi begini. Bentar. Ini berurut ya. Ini tim saya ini intelek. Gini. Kalau persoalan ini urusan private, siogianya tidak perlu diubah. Dia yang minta ubah. Benar itu. Masa urusan sawah sepetak jadi persoalan? Tapi kadang-kadang memang Bung Firdaus sawah itu rumput tetangga lebih nikmat daripada rumput rumah sendiri. Nah, jadi saya kira sudahlah. Cukuplah itu untuk menjadi tamparan buat kau. Kita hakim kooperatif. Biar kami datang hari Senin, Selasa, Rabu kami akan roadshow. Teman-teman hadiri semua. Oke, silakan. Tanya. Bang, terkait hari Senin itu kan ada juga Fadel yang akan diperiksa oleh Fadel nanti. Ini dulu, kau langsung ke Fadel. Ini urusan Rasman.
Yang lain, yang kasus ini. Oke, mungkin saya nambah dikit. Dalam hal ini kirim salam dari Bang Edi Sujana yang dia mendukung penuh saya, Elida Neti, Rasman Arif adalah kader dari Egi Sujana. Tadi malam kami sudah live dengan Nando bersama Bang Egi bahwa dia dukung penuh persoalan ini, mendukung Bang Rasman, dan dia akan melakukan gugatan ke KY tentang peristiwa ini. Mungkin itu tambahan dari saya. Saya diminta Bang Warakarta Simatupang, pengacara senior, kalian pasti tahu. Beliau orang yang dekat sekali dengan Mas Kompul, dengan Bang Artai Zombing. Bang Warakarta ngomong begini, dia minta disampaikan, bahkan minta di-up di Instagram saya. Besok Minggu setelah saya kembali ke Jakarta, saya akan bicara dengan semua dan banyak media untuk kebenaran dan tindakan lain di pengadilan. Maksudnya saya. Dan untuk tujuan memperbaiki jati diri sebuah institusi lembaga penegakan hukum di Indonesia yang sudah kehilangan kepercayaan dari rakyatnya. Dan Bang Warakarta mengatakan bersedia jadi tim hukum saya. Tangkap aja saya. Nah, kita lihat rakyat ini masih ada cinta hukum atau apa? Jelas ya? Nah, kemudian di kasus yang lain, saya juga dapat dukungan dari Bang Egi Sujana. Ya, beliau ngomongnya netral, tapi dia bilang supaya hakim jangan semena-mena. Jadi kalau begitu urusan ini selesai, tidak ada pertanyaan ya. Nah, bilang dong, kami sudah paham Bang, ibarat dosen sudah 4 SKS. Oke ya.